Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas MBTN punya teman-teman. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bro Jepri Realme ya 8399. Terima kasih atas support berupa super thanks ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Nanti kita bahas ya untuk labs-nya ya. Sebenarnya lab sudah dibahas ya. Nanti kita coba bahas ulang ya. Oke, bagi teman-teman yang telah memberikan komentar, terima kasih ya selama ini mensupport channel ini dengan komentar, yang like, yang share juga sangat luar biasa. Dan kepada teman-teman yang mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonat berupa super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dari Bro Rohman ini ya, Nano katanya, Nano udah masuk wattlist ya. Dari Amar udah masuk Amar udah dibahas apa belum ya? Oh, Amar udah di nomor ini. Amar di nomor 0, berarti info teman-teman. Di sini nih Amar ya. Nah, di sini Amar nih, tanggal 10 di info. Di sini ada Amar teman-teman ya. Ini Amar ya. Silahkan dicek dulu di situ ya, sudah saya bahas. Nomor 0 berarti info, berarti teman-teman di info ya. Di info Amar ya. Sorry teman-teman ya, kalau saya jangan di situ, di sini. Nah, teman-teman di situ ya. Terus apalagi Nano. Oh, masih dalam antrian ya. Amar sudah. BBKP ya. BBKP lagi nggak apa-apa ya, BBKP. Oh, jangan BBKP, BBHI aja ya. BBHI nanti nyusul BPKP-nya. AMMS belum dibahas, nanti kita bahas. Hadir dari Bro Reja Ahmadi ya. Makasih ya Bro Reja, selama ini support terus ya. Terima kasih segera memberikan support tank juga, terima kasih ya. Semoga berdamai sehat walafiat. Dari Uwais ya. Makasih udah respon. Oh ya, sama-sama Bro ya. Semoga sehat selalu, rezeki berkah. Amin, amin. Makasih luar biasa doanya. Saya pun berdoa semoga apa yang diucapkan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada Bro Uwais ya. Dada ARB hari Jumat masih aman, Dada sudah dibahas ya. Dada. Nah, Dada di nomor 5, teman-teman ya. Dada di nomor 5. Nomor 1, nomor 2 nih teman-teman ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 nih Dada ya sudah dibahas ya. Jadi kita kasih respon, kasih tanda keterangan 5 Dada gitu ya. Dada ya sudah ya. Lanjut, Dada sudah dibahas. Nanti kita bahas. Tos kelewatan. Oh iya, maaf teman-teman, tos ya. Tos ini sudah dibahas ya di sini. Sorry. Nah, tos itu waktu di sini nah udah saya kasih ganti tuh tos ya. Pindah ke nomor 8, di sini nomor 6 kan. Nah, pindah ke nomor 8 ya. Jadi tos ada di nomor 8 ya, mohon maaf ya. Baru dibahas ya. Kita kasih tanda lagi tos ya di nomor 8 ya. Ada lagi ke atasnya. Oh, aman ya. Bawahnya ada emiten Andi sudah masuk wattlist belum? Andi sudah masuk wattlist ya. Andi sudah masuk wattlist ya, tinggal dibahas aja. Ya, sudah masuk wattlist. UNVR juga udah masuk wattlist, tinggal dibahas. Tai juga udah masuk wattlist, tinggal dibahas. Terus CBRS saya nyangkut di 1800. Oh, CBRE itu nomor berapa? Nomor 3 ya. Oh enggak, CBR sudah dibahas deh. CBRE. Oh ya, nomor 3 teman-teman, silahkan dilihat di nomor 3 ya. Silahkan dicek di nomor 3. Ini nomor berapa ya? Tanggal 11 kan ya? Nomor 3, budget nomor 3 tanggal 11 ya. Ya, oh ya, memberikan pernyataan ya CBR. Makasih ya Bro ya. Mudah-mudahan bisa kejemput ya. WG udah masuk wattlist, naik. Naik itu udah masuk wattlist belum naik?
Oh, sudah masuk wattlist ya, tinggal dibahas segar. Segar belum masuk wattlist. Kita bahas lagi ke bawahnya ada bumi. Bumi udah masuk wattlist nomor 5 teman-teman ya. Bumi di nomor 5 ya. 5 bumi. Nah, ini teman-teman. TOS itu 8 ya. TOS 8, bumi 5 ya. Bumi nomor 5 bro ya, di sini ada nih. Nah, 5, nah ada bumi ya. Silahkan dicek di bumi ini. Jadi saya kasih tanda love dulu ya. Penjelasannya, oh, makasih ya Bro Sigit ya atas komentarnya. Obat, ya. Obat. Kita bahas nanti dari Bro Mang dapat ya. CBPE. Emang ada CBPE ya? Saya baru lihat teman CBPE, coba. CBPE. Ada ya. Nanti kita bahas ya CBPE ya. Selamat siang, Silamen. Maha udah masuk wattlist ya, Maha ya. Maha udah masuk wattlist. Ya sudah masuk wattlist. CNMA, sorry. CNMA udah masuk wattlist dulu ya, CNMA. Udah masuk wattlist juga CNMA ya. Inet, Okas. Inet ya, Okas. Oke, nyimak dari Bro Sis kasih ya. Dari Bro Reja Ahmadi hadir sama-sama ya Bro ya. Olip pada tanggal 9 Olip udah dibahas belum ya? Olip nanti kita bahas tadi ya teman-teman ya. Itu karena apa namanya? Karena pertanyaan itu ya kena suspend ya. Olip kena suspend, kenapa suspensi, kenapa gitu ya. MHKI masuk wattlist lagi. Relap targetnya berapa? Kepig masa masukin wattlist dulu. Hadir dari Busan nih. Dada ARB dengan saya semua masuk dalam. Sudah dibahas ya di nomor 5 ya. Hadir. Reja Ahmadi punya esip ya. Esip nanti kita dibahas ya. PSKT. Oke teman-teman ya. Kita masuk ke labs dulu teman-teman ya. Dari teman kita menanyakan kembali. Dari Bro Jeffrey Realme ya 8399 labs gimana? Jejak rihad apa enggak ya? Mau saya tinggal ke hutan lagi mah luar biasa ini, pencinta alamnya luar biasa ini ya. Ke hutan ya, sembari menjaga hutan. Jangan sampai hutan kita hilang dengan industri teman-teman. Saya juga sama cinta hutan teman-teman ya. Bahkan kalau semakin banyak hutan semakin bagus ya buat sebuah daerah atau apalagi negara gitu ya. Makanya cara alam untuk mengembalikan hutan itu dengan bencana teman-teman ya. Maka dikembalikan lagi menjadi hutan belantara gitu kan. Karena pasti tidak akan ditinggali lagi di situ. Terutama bukannya kita ini apa ya, itu cara menyeimbangkan antara alam dan manusia teman-teman ya. Jadi dengan bencana alam itu ternyata membuat seimbang ya, bukan kita istilahnya ingin ada bencana ya, tapi dengan cara diseimbangkan seperti itulah, mau gempa bumi atau dan lain sebagainya itu ya, dengan menjaga keseimbangan. Nah, makanya kita cinta harus alam ya, cinta alam itu harus gitu ya, karena yang merusak kerusakan dunia itu adalah manusia sendiri gitu ya. Oke, kita panjang lebar kita bahas lab lagi ya. Ini udah dibahas sebenarnya lab itu tadi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lab itu dalam posisi dia itu sideways atas teman-teman ya. Kemarin sempat si Banaloka terus ngambil, tetapi sempat dibagikan juga gitu, dijual juga di sini teman-teman ya. Tapi selagi dia masih posisinya tidak jebol area 139 ya. Di sini sebenarnya ada satu lagi nih teman-teman, ini tanggal berapa ya sini ya? Tanggal 14 Agustus ya. Ini ada tanda penurunan lagi satu lagi ya. Ini kan si ekor hijau teman-teman, saya khawatir di situ gitu ya. Cuman saya pas melihat MA 200-nya lagi menuju ke atas, artinya ini si labes ini gitu ya.
dalam posisi memang trend uptrendnya teman-teman, lagi trend up-nya gitu. Kenapa? Karena MA200 masih terus kokoh di bawah MA10 sama MA20. Kemarin sempat di sini dijebol kan teman-teman nih. Hapus dulu ya. Sini hapus dulu ya. Sempat dijebol dan dia ngasih tanda penurunan di level 120 teman-teman, ini udah lama ya. Ini sebenarnya emiten yang tahun 2024 teman-teman ya, kalau kita perhatikan di sini lebih ya. Ini tahun 2024. Nah, sekarang itu sudah berjalan di atas harga murahnya. Ini kan harga paling murah, murah banget. Di sini kan harga murah 134. Nah, sekarang itu lagi berjalan di harga murah ke atas, artinya akan menuju ke harga tengah. Perhatikan di sini, ini adalah milik bandar 89. Nah, bandar itu suka membuat kita itu cenderung bikin kesel, teman-teman ya. Kenapa naik dikit, yang di sideways kan lama, naik turun, teman-teman. Bahkan hari Jumat kemarin sempat di break, teman-teman ya. Wah, di break saya bilang T-Lab nih. Di endingnya tetap aja diturunin lagi gitu, teman-teman. Dan dia meninggalkan jejak penurunan di angka 140. Tapi sementara ini walaupun bandar lokal keluar, ternyata foreign masuk, teman-teman. Perhatikan di sini kalau kita, nah perhatikan sini. Foreign itu sudah mulai masuk ya. Walaupun kemarin buangan, tapi pas tanggal 8 Oktober ya, si foreign sudah mulai masuk lagi. Perhatikan, ada sekitar 2,9 ribu lot. Dan yang masuk itu si Cece. Cece memang jual beli ya, beli 6, jual 4. Ya, kemarin memang dia sempat menyisakan barang juga ya setelah jualan nggak kemarin. Nah, mereka juga jualan kemarin ya, beli 4 jual 3, tapi si Cece terus menyisakan barangnya. Artinya ini si Cece masih punya barang dan sudah nambah muatan gitu ya. Dan mereka juga sudah jualan secara bagus ya, berhasil pasti ya. Nah, selama dia tidak bisa menembus 146, teman-teman ya, cenderung dia akan sideways. Tetapi kalau sudah menyentuh 146 ya, saya pikir nanti ke 150 ada targetan. Dia punya target utama, teman-teman ya, di sini nih, di angka 200 ya. Nah, ini adalah emiten yang menjadi penelitian saya juga, teman-teman. Kenapa menjadi penelitian saya? Ini emiten baru di up sekali, teman, sedikit gitu ya. Nah, ini emiten baru di up sedikit. Pas sedikit di up, teman, langsung 2 hari ya, ketiga hari dilongsorkan. Dan dia tidak kembali lagi ke harga atas sini, teman-teman, di angka 200-nya. Makanya ini menjadi emiten penelitian beberapa hari diangkat ya. Nah, ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cuma 3 hari doang diangkat, teman-teman ya. Lepas itu langsung dibuang sama dia. Artinya ini masih ada peluang. Harusnya sih kalau menurut penelitian saya itu harusnya, teman-teman ya, si emiten itu memang harus langsung dilongsorkan ya. Jadi pas listing dilongsorkan gitu ya. Atau 1 kali, 2 kali. Kalau ini sudah 3 kali tapi nggak jadi masalah, teman-teman ya. Intinya si emitennya emiten yang dilongsorkan ya. Jadi dia semenjak listing, teman-teman ya, dia hanya mampu dinaikin cuma 3 kali aja, 3 hari aja. Selebihnya dia diturunkan sampai ke level bawah, teman-teman ya. Di sini nih belum saya ganti itunya apa namanya? Belum saya ganti warnanya ya, udah lama berarti ini baru dibahas lagi. Nah, ini adalah emiten yang akan menjadikan dia kembali lagi ke harga atap ya. Ke harga bukan ke harga 3 hari listing ya. Kenapa? Karena itu emiten seperti yang didowntrendkan atau diturunkan ya. Dia cuma dikasih kesempatan cuma 3 hari aja. Nah, kalau untuk garis trennya, teman-teman, dalam posisi uptrend. Kenapa uptrend? MA200 di bawah candle dan di bawah MA10. Seperti teman-teman ketahui, setiap emiten yang MA200 berada di bawah candle dan di bawah MA10 sama MA20 itu dalam posisi trend up. Artinya posisi naik, apalagi MA200 menuju ke atas. Nah, apabila ada penurunan ke sini ke angka 135 itu masih posisi aman. Nah, sampai ke level 135. Cuma agak bahaya dikit 135. Kenapa? Karena sudah mendekati area ini, teman-teman. Dan di sini juga terlihat jelas ada area penurunan ya di 130-nya. Tapi kalau dia hanya nempel aja, cenderung mungkin turun dikit gitu ya. Nah, cenderung dia akan di-up kembali kalau hanya nempel aja. Makanya ini suka saya bilang ini garda terakhir. Bila dipantulkan dia akan cenderung naik lagi lebih tinggi lagi, tapi kalau dilongsorkan hati-hati sudah menunggu di sini di angka 120. Ini ada area penurunannya. Ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 30 Juli ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi posisinya lagi posisi emang sideways atas, cenderung dijagain di level 144 sama di angka 139. Si bandar lokal kemarin sudah jualan sedikit, tapi kalau kita gabungkan dari tanggal
19 Agustus dalam posisi penerimaan barang. Selagi dia tidak bisa menembus 146, masih posisinya akan sideways. Tapi kalau sudah nembus, break dikit aja 147. Walaupun diturunin kembali, tapi harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati. Tinggal fokus ke harga 150-nya. Nah, dari situ 150 poin, 50 poin lagi ke angka 200-nya, teman sini ya. Ini angka 200 adalah target selanjutnya. Di sini ada area kosong. Nah, biasanya area kosong itu suka dimanfaatkan sama bandar, bisa up langsung atau dia step by step nanti mengikutin aja candlenya, teman-teman ya. Dia harus cepat-cepat break di area 150 lebih dikit aja 151 biar harga tertinggi yang sebelumnya terpenuhi, teman-teman ya. Nah, kalau sudah terpenuhi di area sini di angka 150 cenderung dia akan up. Tapi untuk isian masih ada baik bandar lokal ataupun bukan masih ada. Kalau kita lihat bandar lokalnya ada YJ, teman-teman ya. Y-nya si YJ, teman-teman. Y-nya si JJ, ini juga si YJ. Walaupun di bawahnya ada si XL, PDSQ ya sama si XC. Tetapi sebagai Y dia sudah ngambil kembali. Walaupun terdeteksi ada penjualan dari seorang bandar dalamnya, tetapi sebagai Y-nya dia sudah mulai ngambil kembali, teman-teman ya. Kita cek tanggal 9. YJ kan keluar masuk nih. YJ kan keluar tanggal 8, tanggal 9-nya, teman-teman. Tetapi tanggal 10 dia sudah mulai masuk kembali. Nah, begitu teman. Jadi cenderung seperti yang dijagain, teman-teman ya. Oke, teman-teman yang mudah-mudahan tidak jebol area 139. Kalau hanya nempel aja cenderung baik-baik aja. Butuh dia ngebreak area 146, 147 biar harga tertinggi sebelum yang di tanggal 25 sudah terlewati. Dan target saya pun agak tinggi dikit di angka 200 yaitu ketika 4 hari 3 hari ya. 3 hari listing langsung di downtrendkan. Ini salah satu emiten yang menjadi penelitian saya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk si lab begitu ya. Jadi posisinya masih posisi aman, teman-teman ya. Karena MA200 pun masih posisi di bawah. Andaikan dia turun ke level sini pun kalau dia masih dijaga di MA200-nya masih posisi aman karena melihat MA200 sudah mulai menghadap ke atas, teman-teman. Oke, teman-teman lanjut ya ke PTRO sekarang. Milik Mr. PP, teman-teman ya, PTRO. Jadi begitu ya, Bro Jepri Ilmi ya. PTRO. Dari upgrade cake ya. Upgrade cake ya. PTRO bagaimana katanya ya. PTRO masih uptrend, teman-teman. PTRO masih uptrend ya. Bandar Poren, nah ini Bandar Poren cenderung dia kemarin kan jualan di harga atas ya. Terus Bandar Poren sudah ngambil lagi terakhir, teman-teman ya. Sudah mulai net buy lagi. Ada si BK coba di sini. Di sini ada penurunan, cuman si BK yang ngambil, YU yang ngambil. Si BK luar biasa, dia harus jualan teman-teman walaupun dalam posisi shadow gitu ya. Saya gedein dulu dikit ya, saya ingin lihat ujungnya itu dia si kepala merah atau bukan. Oh, ujungnya si kepala merah teman-teman, masih ada peluang nih. Nah, kemarin kena suspend di sini ya. Nah, kena suspend kan? Nah, kena suspend di sini. Nah, hati-hati teman-teman, kalau kena suspend hati-hati. Kalau dia ditaikin lagi cenderung akan kena suspend selama seminggu, teman-teman. Jadi dia harus berhati-hati tidak naikin lagi. Makanya ini kalau turun, teman-teman ya, si PTRO kalau turun dulu nih ya. Kalau turun ke level mana yang paling aman, teman-teman ya. Paling aman itu di sini sebenarnya, teman-teman. Nah, ini aman, aman banget di sini ya. Jadi kalau turun ke level itu masih aman di angka berapa ya aman ya? Di angka 6.600 itu masih aman. Bila mana jebol ada MA200-nya di angka 6.200. Ini juga masih aman. Hati-hati kalau sudah jebol MA200 ada tanda pun di angka 5950, teman-teman ya. Nah, selagi dia tidak bisa menjebol area sini, teman-teman, support terjauhnya. Nah, juga ada support juga di sini, ada sini nih ya. Selagi dia masih bertahan di level 54 berapa nih? 5470 ya. Ini masih posisi aman ya. Cuman ya agak turun dikit lah gitu, teman, turun dikitnya agak banyak gitu ya. Karena si MA200 masih menuju ke atas ya. Kenapa ini cenderung ditahan di atas? Karena takut kena suspend lagi. Dia harus bisa bermain di antara MA200 sama MA10-nya kalau pingin aman. Ya. Kalau harganya pingin aman gitu di situ ya. Tapi kalau si PTRO saya pikir dia juga udah paham teman-teman ya soal suspend gitu sudah paham lah. Tinggal mau tujuan mereka kalau mau diistirahatkan ya cenderung akan dinaikin. Artinya dia ya udah istirahat seminggu lah gitu ya. Tapi kalau cenderung oke, kita akan naik ke lebih atas lagi, dia harus biasa sideways
Sideways turun naik dan tidak boleh melebihi 735, khawatirnya kena suspend gitu kan. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ingat ya. Tapi kalau sudah mulai menjauh sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya. Mungkin kalau di breakbone ke level 8.500 itu masih posisi aman karena harganya tidak langsung naik, dia cenderung diombang-ambing dulu baru naikin lagi. Nah, keinginan bursa itu seperti itu, teman-teman. Jadi diombang-ambing dulu baru dinaikin, tidak naiknya rally seperti ini. Pinginnya bursa seperti itu. Jadi ada support, ada resist, teman-teman ya, turun naik gitu kan. Ini turun naiknya tergolong sedikit lah, teman-teman. Tapi kalau untuk pungutan, bandar lokal terus mengut ya, walaupun ada pembuangan kemarin sedikit, cuma 7.000 lot doang. Si bandar foreign cenderung jualan dulu ya, dari mulai tanggal berapa jual nih? Tanggal 29 September ya. Tapi hari terakhir malahan dia ngambil lagi si BK 28 miliar. Artinya ada potensi kenaikan. Cuman ya karena sekarang kena suspend, hati-hati aja. Kalau cenderung naikin sekitar 50% ke atas ya cenderung akan kena suspend lagi gitu ya. Tapi kalau tujuan pengen diistirahatkan oleh sama market makernya ya bisa aja terjadi dinaikin lagi. Tapi kalau pinginnya naikin harganya lebih tinggi lagi, cenderung dia harus melakukan dia sideways di atas dulu atau enggak diturunkan sampai ke level MA 200-nya, baru di up lagi, itu tidak akan kena suspend lagi. Begitu teman-teman ya. Dan ini posisinya pun posisi dari harga pucuk ke harga atap itu masih ada renggang. Artinya masih ada peluang ke harga yang lebih tinggi lagi untuk PTRO teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau tidak ada stock split teman-teman, harga sekitar pertama kan 10 teman-teman, dibagi 10. Sekarang dibagi lagi 10, kemarin kan baru tahun ini ya. Jadi kalau dikalikan ya kali aja 20 teman-teman ya. Kalau 7.000 kali 20 ya harusnya kalau tidak di stock split terus teman, harganya udah 140 ya. 7 kali 4 kan 7 kali 2 14, 140 ribuan teman-teman. Kalau tidak stock split ya, untungnya si PTRO stock split ya. Ini keren teman-teman. Tapi ingat teman-teman ya, di mana ada kenaikan di situ ada penurunan. Di mana ada penurunan di situ ada kenaikan, itu hukum alam teman-teman ya. Mereka juga butuh buat jualan. Sementara yang sudah jual itu si barang foreign-nya dulu ya. Tinggal nunggu si barang lokal kapan jualannya. Karena saya pikir yang seperti kita bicarakan soal IHSG itu ya pinginnya saya teman-teman ya. Pinginnya saya itu nanti si bandar lokal, saham-saham kotokohan diturunkan, nanti saham-saham fundamental dinaikkan, tetapi posisi si IHSG itu masih bertahan di angka 8.000. Jadi target untuk ke 8.500 itu sudah dibantu sama bandar lokal, tapi yang meneruskan nanti foreign, teman-teman. Pinginnya seperti itu karena tidak menutup tidak menutup mata juga ya. Memang peran foreign itu sangat penting teman, baik di saham ketokohan ataupun saham yang lainnya yang berupa mental baik ya, termasuk ke LQ45. Kalau tidak ada foreign ya cenderung tidak asik juga kan di sebuah emiten ya. Kalau ada foreign kan enak teman-teman, cenderung mereka itu berjuang ataupun bukan berjuang, bertarungnya enak. Oke, masih ada potensi kenaikan, cuman karena suspensi aja teman, hati-hati aja. Mungkin dia akan diturunkan dulu untuk mencegah tidak terjadi suspensi yang kedua. Oke, PT Hero sudah, sekarang HGII teman-teman ya. Hamba Allah ya. Salam sehat selalu, makasih, sama-sama, salam sehat juga ya. HGII, kita cek HGII. HGII, nah HGII, target saya sudah tercapai dengan baik teman. Emiten yang di-downtrendkan tahun 2025. Berarti punya target utama saya. Ya, di angka 250 teman-teman. Kalau kita intip gitu ya. Harga yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik. 1, 2, 3, 4. 4 tanda kenaikan, 3, 2 ya, 1 ya. Dan targetnya tercapai dengan baik. Ya, selamat. Selamat dulu nih kepada teman-teman ya yang tercapai targetnya. Yang merasa bersyukur teman-teman ya. Sudah take profit, harusnya yang merasa bersyukur. Kalau yang masih kurang dan masih kekeh dengan keyakinannya, siap menanti 250. Tapi ingatnya apa teman-teman? Setiap perjalanan nikmatin naik dan turunnya.
Jangan sampai niatnya 250 tetapi pas dinaikin segini di bawah longsor lagi, take profit gitu kan. Nah, teman-teman di sini ada gap kecil, saya kasih tanda penurunan. Bila mana jatuh ke sini pun masih posisi aman. Sampai mana posisi amannya harus ditahan di level 159 di atas MA20-nya, di atas harga penurunannya, target penurunannya. Bila masih ditahan di sini di atas di angka 159 masih posisi aman. Terlebih lagi bandar lokal sudah ngambil lagi kemarin di sini teman-teman ya. Memang ini ada si kepala kembar, hati-hati teman-teman ya. Suka emang turun ya dikasih turun dulu teman-teman walaupun tidak naik ke sini ya. Nanti targetnya di sini dulu tanda kenaikan di sini teman targetnya nih dikit lagi targetnya ya. Sebenarnya sudah tercapai ke angka 190. Karena tercapai hanya sama shadow aja, tidak akan saya hapus karena itu adalah hal yang kuat di mana setiap target ataupun tanda kenaikan hanya disentuh dengan shadow aja cenderung dia akan turun. Perhatikan turunkan 2 kali. Padahal ini tidak kuat ya. Saya pikir dia ketika turun itu untuk ngambil tenaga lagi. Dan di sini pas hari Jumat kemarin dia sudah mulai ngambil lagi si bandar lokalnya. Kalau poin sudah ngambil sejak tanggal 7 Oktober, ada pembuangan sedikit kalau kita intip dikit gini. Nah, ternyata poin terakhir itu ngambil. Ada si CC ngambil 5,5 ribu lot dan QA hanya ngejual 3.000. Ada HD yang ngambil 17, jual 1.300. Masih ada sisa si CC ngambil. Berarti CC mengambil lebih, teman-teman ya. Ada net buy-nya. Artinya ini lagi diakumulasi juga baik dari bandar lokal ataupun foreign. Kita lihat untuk bandar lokalnya. Ternyata ada si BQ, CC, AG, HDB, RAZ sama MG. Ini broker-broker yang suka dipakai sama bandar. Nah, di lebih juga ada yang pakai bandar juga, cuman ini kebiasaan gitu, apalagi nomor 3 urutan 3 nih BQ, C sama AG ya. Dia broker yang suka dipakai sama bandar juga, teman-teman. Apabila si HGI ini tidak sanggup lagi melewati 180 lebih 1 tick dengan body, cenderung dia akan ngambil tenaga lagi ke bawah lagi. Yang penting dia tidak jebol 159, masih posisi aman. Dan ingat target saya di harga 250 dan itu tentunya yang tadi saya bilang itu, nikmatin kenaikan dan penurunannya. Ini MA200-nya belum keluar, teman-teman. Jadi kita ngikutin MA10-nya. Secara MA10 masih posisi ke atas, MA20 masih posisi ke atas, masih posisi uptrend ya. Cek di sini HGI. Ya, masih posisi jauh daripada sedikit lagi harga tengahnya, teman-teman. Di 184. Dan itu targetnya ada dikit lagi ya ke harga pucuknya, dari pucuk ke harga atap gitu ya. Jadi ada kesempatan. Dan si HGI ini adalah emiten yang diteliti juga gitu tahun 2025. Lanjut ke UNVR. Unilever itu lagi di bawah, teman-teman. Bagus, teman-teman. Lagi bawah banget, lagi posisi bagus lagi, teman-teman. Asal mampu bertahan aja tadi Unilever. Soalnya ini turun naiknya cenderung bagus, teman-teman. UNVR. Unilever ya. Nah, teman sudah nge-break lagi ya. Ini posisinya di bawah, teman UNVR nih. Nah, tuh, teman-teman di bawah. Ya, sudah mulai di-up kan. Sekarang sudah ngeberikan. Nah, bagus, teman-teman. Tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik ya. Nah, sudah tercapai semua kan tanda kenaikannya, tinggal ke targetnya ya dikit lagi ya. Ini tinggal ke targetnya dikit lagi, teman-teman ya. Di sini targetnya di angka 1950. Perhatikan EMA 200-nya sudah mulai ditujukan ke depan. Ini tinggal diberi aja targetnya, teman-teman ya. Saya pikir itu sudah bisa menjadi uptrend, teman-teman ya. Karena sudah mulai menjauhi MA 200-nya sama MA 10 sama MA 20. Bagus. Cuman emang waktu di sini doang, teman-teman. Sini nih, area sini nih. Area sini adalah area gonjang-ganjing ya. Mulai dari sini nih, area gonjang-ganjing berapa bulan ya? Agustus, September, Oktober ya. 2 bulan, teman-teman sini gonjang-ganjing. Wah, turun nih. Soalnya kan MA 200 sudah mulai agak disentuh dikit ya. Nah, sekarang sudah mulai break nih, harga tertinggi sebelumnya sudah dilewati, tanda kenaikan saya sudah dilewati, dan dia ngasih tanda lagi kenaikannya. Nah, ya itu tanda kenaikannya saya bikin di situ ya. Saya bikin tanda penurunan dulu teman-teman ya. Oke, di sini ada gap teman-teman. Di sini ada gap 1 aman. Kalau turun ke sini pun masih aman. Kenapa? Walaupun wah katanya kamu uptrend kok turun ke sini. Ingat ketika dia mau mencapai ke sini perhatikan, naik turunin lagi. Bahkan kemarin itu kalau sudah sampai kan, turunin lagi nunggu berapa hari nih dari bulan tengah sini. 29 sampai 10 Oktober berapa hari tuh teman-teman ya.
Padahal secara teori kan sudah di-up di sini teman-teman sama shadow ya. Nah, tapi kan dia naiknya hampir sebulan kurang berapa hari gitu ya, 20 hari ini. Nah, posisi uptrend manfaatin aja teman. Target saya itu di sini nih. Nah, targetnya di angka 2400 ya. Bahkan ke 3080 bisa, cuma ini naiknya emang alot teman-teman ya. Wajar lah kalau alot teman-teman ya. Ini targetnya teman-teman ya, di sini ya, dikit lagi ya, saya lihat ke depanin aja ya. Nanti setelah ini kita jeblos target teman-teman ya, mungkin ada sideways seperti segini juga, bahkan dia bisa turun lagi ke bawah lagi teman-teman ya, nanti untuk mencapai target berikutnya di angka 2200 ya. Nah, ini target ke satu, target tanggal 10 bulan 12 teman-teman ya. Nanti kalau sudah ingin tembus saya saya ganti tanggalnya jadi tanggal terbaru teman-teman ya. Posisi foreign bagus banget, posisi bahan lokal juga keren banget. Udah, ini mah uptrend teman-teman. Tinggal nunggu aja nikmatin kenaikan sama penurunannya. Apabila dia sudah break, terus sudah ada penurunan seperti halnya waktu di sini, jangan khawatir. Yang penting dia tidak jebol MA 200-nya lagi cenderung bagus. Ya harus diupayakan ini MA 200 menghadap ke atas ya. Kalau masih menghadap ke tengah sebenarnya masih 50-50 juga teman-teman. Tapi kalau sudah di break area sudah mulai bagus. Nah, catatan saya itu teman-teman nanti di MA 200-nya. Kalau sudah menghadap ke atas bagus teman-teman. Dan si Bana lokal masih pun keren kan hari ini ngambilnya. Lanjut ke Pegas teman-teman ya. Kita cek Pegas. Di sini ada punya siapa Pegas. Pegas itu belum menyentuh harga itunya teman, harga tengahnya ya. Pegas TLKM sama MAPA. TLKM sudah masuk. TLKM masuk, sudah masuk di bagian ke satu teman di sini ya. TLKM di sini ya. TLKM. Bagian sini TLKM ya, udah masuk ya. Nah, berarti saya tulis dulu di sini teman-teman ya. TLKM saya tulis dulu ke bagian pertama di sini. Biar sekalian teman-teman. Nah, satu TLKM. TLKM nah gitu teman-teman. Buat penanda aja nanti ya. Terus selebihnya ada MAPA, kita catat dulu MAPA-nya ya. MAPA ya, sip teman-teman. Baru saya kasih tanda lep ya. Berarti sekarang kita Pegas dulu, Telkom sudah, tinggal MAPA-nya. Oke. Sekarang Pegas. Wih, Pegas juga bagus teman-teman ya. Pegas bagus, teman sudah mulai mantul lagi nih. Emiten-emiten yang berfundamental teman-teman ya. Sudah mulai di-up lagi. Sempat kemarin khawatir kan sudah mencapai harga tinggi, diturunin lagi ya. Itulah teman-teman saham gitu ya. Selagi dia bisa melewati harga supportnya di sini teman-teman masih posisi aman dan bisa di-up kembali. Kemarin juga ngeprank juga kan MA 200. Wah, MA 200 dijebol gitu kan. Tapi pas melihat MA 200 masih menuju ke atas, masih berpikir positif. Tanda penurunan sudah dijebol satu dan dua di sini teman-teman. Jadi di tanda penurunan kedua dia dijebol. Saya kasih lagi tanda penurunan di angka 160. Nah, ini posisi sudah bagi step 1, step 2, step 3. Bila mana dia ngeprank lagi teman-teman ya. Ini kan ada harga tanda kenaikan di sini teman-teman di sini. Hari kemarin bikin tanda kenaikan kan di 1720 teman-teman ya. Terus di level mana lagi? Nah, daerah sini. Ini tanda kenaikan juga teman-teman. Ini tanda kenaikan kenapa jadi tanda penurunan teman-teman? Nah, oke. Jadi kan ada tanda penurunan. Di sini teman-teman masih aman di sini ya. Perhatikan EMA 10-nya masih menghadap ke depan teman-teman ya, belum menghadap ke atas ya. Berarti masih ada potensi penurunan ya kalau masih menghadap ke depan ya. Karena potensi penurunan ketika menghadap ke depan sebenarnya sudah mulai bagus gitu ya. Cuman biasa kayak turunin dulu, nanti kalau sudah menghadap ke atas lah teman-teman bisa melakukan entry di situ gitu kan. Di sini sudah mulai bagus nih. Ketika dia turun lagi teman-teman, misalnya turun lagi melewati EMA 10-nya gitu di angka 1665. Bila mana di harga terendah di sini teman tidak dilewati, cenderung ditahan di MA 200 yang 1645 ataupun kurang dikit dari 1630, itu masih posisi dalam posisi aman. Kenapa aman? Karena dia tidak menjebol area supportnya. Kecuali kalau dijebol area supportnya, khawatir dia menjebol area support yang berikutnya di 1545. Tetapi kalau saya melihat saya bandar lokal cenderung bagus tempat pengambilannya. Nah, ini sudah mulai bagus nih bandar lokal, cuman Foreign terakhir ada pengambilan nggak Foreign? Cenderung turun ya. Foreign cenderung turun dari tanggal berapa nih? 18 September dia jualan terus temen merah terus ya. Kan 2 hari ini tidak terlihat ya.
Tetapi kalau dari diagram yang atas teman-teman ya, ini masih terlihat jelas bahwa si Bandar Poren itu lagi jualan ya. Kita cek deh porennya, perhatikan teman-teman ya. Dia ngambil 17,2, jual 17,4. Dia ngambil 1,1, jual 8,4. Yang ngambil 39, jual 6,4. Artinya lebih banyak penjualannya daripada pemasukannya. Jadi masih dalam proses penjualan. Tetapi jangan khawatir, perhatikan Bandar Poren ngambil sejak tanggal 29 Juli. Fokus terhadap target. Targetnya di mana? Di sini. Gap di angka 1880 dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada gap yang terlewati, perhatikan. Saya juga punya target di angka 1900. Yang penting fokus ke sini dulu ya. Saya kasih tanggal dulu ya, biar saya ngasih tanggalnya terbaru teman-teman ya. Nah untuk pegas seperti itu teman-teman ya. Bandar lokal cenderung bagus, Bandar Poren lagi jualan dulu. Tetapi kalau Bandar Poren besok nyusul, teman-teman ternyata bagus. Dan kalau teman perhatikan, memang Bandar Poren masih ada di dalam. Kalau dia jualan sangat wajar sekali. Kenapa? Butuh duit, teman-teman. Nanti kalau sudah dia istilahnya sudah cukup jualannya, sudah cukup jualannya, sebagian diambil lagi untuk modal kembali ya, sebagian lagi dianggap sebagai keuntungan, ya udah teman-teman ya. Dia akan ngambil lagi dengan sendirinya kalau sudah cukup penjualannya. Karena saya melihat dari posisi pengambilan pun masih banyak pengambilannya daripada pengeluaran. Ditambah lagi si Bandar lokal cenderung bagus masuknya teman-teman. Kita cek terakhir aja MGBB lagi yang masuk teman-teman. Cuma si MG ini kadang-kadang ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi Pegas itu kalau dia ada penurunan kelepasan masih posisi aman. Nanti diuji di sini teman-teman di angka 1765 kan untuk menghadapi harga tertinggi sebelumnya. Bila mana di sini di angka 1765 hanya dilewati sama shadow aja, cenderung dia akan ngambil tenaga lagi. Tapi kalau langsung di break, teman-teman saya pikir harga 1790 lebih satu bisa dilewati. Dan nanti targetnya di sini ke angka 1885. Kalau kita lihat Pegas, posisinya masih posisi di harga tengah ke bawah, masih posisi murah. Targetnya bisa ke harga sejarahnya di angka 1978 atau nanti bisa ke harga tengah ke angka 2200-an. Ya. Itu untuk si Pegas. Lanjut, ada Gria teman-teman ya. Kita cek Gria. Punya siapa Gria? Dari M Robian 2002 Gria. Oke, kita cek Gria ya. Gria dalam posisi turun dulu teman-teman sementara ini ya. Ya dalam posisi turun dulu, sabar aja, tanda penurunan dijebol, pas banget apa ya? Pas banget ya. Pas banget berarti tidak saya hapus ya. Cuma nanti kalau sudah dia up ya, apa dia open gap gitu ya, akan saya pindahkan ke depan. Saya itu tanda penurunan juga. Ini tanda kenaikan saya bikin di angka 116 ya, yang terdekatnya dulu. Bila mana harga kenaikan terdekatnya tidak sanggup dilalui, fix dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau sudah mulai sudah mulai didorong teman-teman ya, bisa ke level 120, cenderung terlewati harga kenaikannya, saya pikir target terdekatnya 127 bisa terlaksana. Saya ganti dulu tanggalnya di sini dari tanggal 12/10/25 teman-teman ya sebagai update-annya. Nah, ini sebenarnya lagi posisi turun gunung sebentar dulu teman-teman. Kemarin setelah si Bandar lokal jualan habis-habisan di sini, Bandar Poren juga dijual habis-habisan harga tingginya, lagi turun gunung dulu. Kalau mau ngambil, mau average bagaimana? Tunggu dulu. Tunggu dulu sampai kapan? MA10 di bawah candle menuju ke atas ya. Itu adalah cara teman-teman ngambil. Nanti targetnya harus yang terdekat dulu pastinya teman-teman. Perhatikan MA200-nya. MA200 masih berada di bawah candle, artinya masih posisi uptrend ya. Dalam garis trend up-nya, cuman ada cumannya. Ternyata MA200-nya menghadap ke bawah. Artinya tren turunnya akan terjadi lagi apabila si MA200 tidak mampu berbelok ke atas. Dengan bagaimana cara harus ditaikin dulu teman harga ke 140 minimal biar si MA200 sudah mulai menghadap ke tengah. Kalau sudah menghadap ke tengah, nah tinggal dia sideways di harga di atas MA10-nya itu akan lebih keren lagi, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sudah membelokkan MA2 ke atas, cenderung dia akan up, ya. Ini sebenarnya masih dalam posisi uptrend, teman-teman ya.
Perhatikan kendala panjang di sini teman-teman nih. Kita sebagai tahanan harusnya MA 200 aja sebagai tahanan. Tetapi ketika saya melihat kendala yang panjang seperti ini itu sebagai tahanan. Tahanan diartikan seperti ini teman-teman. Jangan sampai dia kendala yang panjang ini dilewatin. Kalau hanya meninggalkan satu tik aja, 93 aja contohnya teman-teman ya. Yang bagus sih di angka 97 atau enggak di angka 98 pas banget gitu kan. Satu ditahan di MA 200-nya, yang satu ditahan di candle panjangnya. Itu posisinya kuat gitu kan sebagai support. Tapi kalau MA 200-nya dilewatin tapi dia cenderung ditahan di angka 93 ataupun di angka 96, itu masih posisi baik-baik aja. Karena ada tahanan yang panjang ini kendala panjang. Tetapi kalau dijebol teman-teman ya waspadalah. Sudah lewat MA 200 tahananmu sudah lewat. Ya biasanya ke bawah dulu teman-teman ya. Ini lagi upaya psikologis daripada si bandarnya. Kenapa? Perhatikan ketika dia ngambil harganya tinggi sampai harga tinggi, ada isian yang besar nggak dari seorang bandar lokal ataupun brand? Tidak. Kalau bandar lokal ada isiannya, tetapi perhatikan bandar foreign-nya cenderung jualan. Artinya ini sebenarnya si bandar lokal atau si foreign itu menyisakan barang sebelah kanan di offernya, tetapi dia tidak berupaya untuk menghajar sebelah kiri karena ada niat untuk ngambil si broker-broker yang lainnya. Kita cek broker yang lainnya siapa, ada XA, CPXC ya tanggal 10-nya untuk saat ini gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau yang bandar foreign keluar ya, tapi bandar lokal juga keluar tapi harganya naik, berarti diizinkan sama mereka untuk dimakan. Kalau tidak diizinkan cenderung punya kepentingan lain, maka dia akan menghajar sebelah kiri. Itulah taktik seorang pedagang, teman-teman ya. Dia bisa menghajar dan bisa juga dimakan. Silahkan makan, tapi kalau mau naik dimakan terjadi naik. Pas di atas dihajar habis-habisan teman-teman di sini. Dang gitu kan. Kenapa dihajar di atas? Karena banyak yang nerima. Udah si Banaloka kan ngambil banyak gitu kan. Ini kan ngambil banyak lumayan, hajarnya di atas teman-teman. Makanya kalau yang mengikuti aturan teori dasarnya sebenarnya bandar lokal sama foreign. Yang ngambil di bawah jual di atas. Ya. Cuman kalau mereka mah punya jadwal, kita kan nggak tahu jadwal kapan di up-nya. Ya untuk sementara untuk Gria sabar aja dulu teman-teman ya, tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah candle lagi memang menuju ke atas. Oke, untuk dia seperti itu ya. Lanjut ada WinAir. WinAir. Dari Bro Jerry ya, saham WinAir bisa kembali ke harga listingnya enggak ya? Minus besar. Dari Hidayah semua, sehat selalu amin. Apakah WinAir emiten yang dilongsorkan? Oke, kita cek dulu WinAir teman-teman. Saya kasih catatan. Nah, WinAir. Nah, emiten WinAir itu awalnya di up dari 135 ke angka 242. 135 242. Coba 135 242 berapa? 107. Berarti 100 poin teman-teman ya. 100 poin dibagi 135 berapa persen? 74% ya, baru 2 kali arah berarti teman-teman ya. Nah, berarti emiten ini tidak dilongsorkan teman-teman, tapi emiten di up duluan ya. Kalau kita cek teman-teman di sini kan tahun berapa ini? Tahun 2022 ya. Nah, kita cek tahun 2022 teman-teman ya. Nah, sini kan terjadi nih. Nah, kita cek kronologisnya teman-teman, perhatikan ya. Harga 50 ya. Wis keren. Nah, 1 2 3. Nah, sebenarnya harusnya masuk ke emiten yang dilongsorkan. Tetapi karena di up duluan sampai 70% di sini ya. Nah, kategori ini bisa dimasukkan ke arah situ, cuman dia targetnya listing aja. Listing aja, harga listingnya berapa? Teman coba cek deh listingnya berapa. Listing. Emiten apa? WinAir ya. Nah, kita lihat juga di sini teman ini milik apa? Oh, milik fundamental, harga tengah aja milik fundamental teman-teman. Ya kalau ke harga apa namanya? Kalau emiten-emiten yang fundamental saya teringat ke harga tengah aja, nggak jauh-jauh ya. Harga pucuk kalau dikasih bonus ya dia beri teman-teman. Di angka 100 perak teman-teman ya. Berarti dia dari 100 perak ya di up-nya teman-teman.
Oh, di 100 perak, teman-teman. Jadi dia bukan emiten yang dilongsorkan jatuhnya, teman-teman ya. 100 perak sini. Nah, sini teman 100 perak di sini kan. 100 perak ke harga 244. Berarti 244 100 114 poin ya. 114 poin dibagi 100 perak, teman-teman. Ya, 100% lebih, teman-teman. Artinya ini emiten itu bukan di downside, tetapi perhatikan teman-teman ya, dia punya yang namanya gap, teman-teman ya. Dia punya yang namanya gap. Nah, ini punya gap banyak, teman-teman. Belum dijemput gapnya ini. Ya, yang namanya gap, teman-teman, yang namanya gap itu adalah PR dari market maker. Dia kan open gap down, ARB, ARB. Nah, sebenarnya itu adalah tanda dari seorang market maker akan menutup gap tersebut. Bahkan sampai ke harga atas 216. Nah, kalau ditanya apakah dia akan kembali harga listingnya, bahkan dia itu bisa lebih daripada harga listingnya, ya. Walaupun dia bukan emiten yang dilongsorkan, ya, tetapi dia akan kembali lagi untuk menutup gapnya. Nah, itu perbedaannya. Kalau harga yang dilongsorkan, dia cenderung dari atas langsung root paling naik 1 kali atau 2 kali, gitu. Minimal 2 kali dah itu maksimal. Ini kan ada naik udah sekitar 100%. Kalau mau kenaikan yang di bawah 100%, 70% gitu ya. Dan mungkin itu menjadi target untuk diturunkan, teman-teman ya. Memang dari awal juga si Banhaloka niat mau ngejual, teman-teman ya. Nah, makanya punya target di harga atas. Kenapa saya belum dikasih tanda kenaikannya sama penurunan? Ini belum bebas daripada FCA. Itu aja syaratnya. Nanti kalau sudah bebas FCA, baru akan saya kasih tanda kenaikan sama bonus. Sampai mana? Ini bisa ke angka 204. Ya. Terlebih lagi saya di kepala merah, target saya kepala merah. Oke, kita lihat dua di sini belum pernah menyentuh harga atap, ya, masih ada kemungkinan. Jadi ini emiten bukan emiten yang dilongsorkan, tetapi dia masih punya peluang untuk menutup gapnya karena gap adalah PR-nya. Nah, kenapa katanya ini tidak ditutup secara langsung? Emitennya yang membuat dia itu tidak mungkin seorang market maker, teman-teman, membiarkan tergeletak begitu aja, begini aja gitu ya. Oh, tidak sebabnya. Kalau market maker mah enak-enak aja gitu kan. Nah, sekarang juga sudah mulai bagus nih, teman-teman. Sudah mulai bagus ya si WinR ini. Perhatikan ya, si Bana Lokal sudah ngambil lagi gitu kan tanggal 10-nya ada walaupun ada teman-temannya kita gitu kan. Nah, si MG-nya keluar dulu ya. Tunggu sampai si MG masuk karena beberapa broker yang dianggap sebagai market maker di WinR ini model si CP, YB sudah mulai masuk, teman-teman. Cuman dia tidak mampu bertahan di 5152-nya ya. Nah, ini turun lagi tanggal 02 bulan 10, teman-teman, diturunin lagi. Nanti ketika masuk lagi baru saya akan masukin lagi ke harga 50-nya. Masih di angka di bulan Oktober ya. September Oktober itu keperkiraan kalau dia masuk lagi ke 52-nya ya. Desember awal, kalau dia Desember tengah deh, teman-teman ya. Bisa keluarnya daripada nanti serempak biasanya, teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi si WNR ini bukan emiten yang didowntrendkan, tetapi dia punya PR gap. Gap itu harus ketutup dengan baik, apalagi sudah berjalan sejak tahun 2022 ya, 2023, 24, 25. Nah, udah 3 tahun. Itu adalah masa dari bandar untuk mengembalikan kepada hukum dasarnya. Kalau dia sudah turun-turun dalam harus di-up dulu gitu kan, karena dalam saya bilang gini kan. Setiap emiten yang IPO, teman-teman ya, selama 3 tahun itu bukan milik fundamental. Semua mau dia bagus kayak mau dia jelek kayak bukan. Dia bukan milik fundamental. Jadi teman-teman nggak sabarkan ketika saya menghitung harga wajar tidak mau menghitung harga wajar di bawah 2 tahun ya. Kalau 2 tahun oke lah harga wajar sementara gitu. Tapi untuk harga wajar sesungguhnya di 3 tahun ya. Karena selama 3 tahun itu masih dalam tahap percobaan oleh pihak BI, teman-teman masih dikasih toleransi ya. Artinya sih ada peluang dari seorang market maker untuk mempermainkan di situ. Makanya mudah-mudahan tahun ini bisa up, teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk WNR. Jadi bukan emiten yang dilongsorkan, tetapi adalah emiten yang di-up duluan, tetapi dia baru sedikit sekitar 100%. Tapi yang jadi ganjalannya itu adalah PR gap-nya. Itu gap itu harus ketutup. Awal akhir harus ketutup. Perhatikan TIN. TIN itu punya
gap itu di 1600 itu terjadi 2 tahun yang ke belakang. Nah, tapi sekarang sudah dilunasin semuanya. Nah, itulah gap teman-teman ya. Makanya the power of gap teman-teman, tinggal teman-teman kalau mau ada gap di atas nih murah sekarang, udah beli simpen aja. Nah, teman-teman kalau mau average saatnya sekarang mumpung lagi bisa beli teman-teman ya, ketika ini kan beli enak teman-teman ya. Beli aja teman-teman ya, apalagi si Bandar Foreign pun sebenarnya lokal pun sudah mulai masuk ya. Saya kasih tanggal sekarang di sini ya. Sekarang FCA juga saya kasih tanggal teman-teman ya. Untuk ini emiten baru dibahas, jadi nanti saya sabar dulu ngebahasnya. Sini dulu nih. Oke, WinR seperti itu ya. Lanjut ke Polu teman-teman ya. Polu. Polu teh udah dibahas. Polu. Info saham Polu. Polu teh udah dibahas belum sih teman-teman? Oh, belum ya. Polu, kita lihat Polu. Golden Flower. Bunga emas ya teman-teman ya. Polo itu harga sudah betul-betul mahal ya. Cuman ada cumannya. Perhatikan harga atap sama harga pucuk. Masih ada renggang, artinya masih ada peluang di up lagi. Nah, kita lihat tuh ke market makernya Polo. Nah, teman-teman ya. Nah, suspend kan sekali, ini naik berapa persen nih? Ini belum kena suspend juga yang ketiga kalinya nih. Harusnya kena suspend kan? Cuman ya gimana lagi teman-teman ya. Kalau tidak berkehendak ya bagaimana lagi? Nah, udah 120%. Kenapa nggak tidak kena suspend teman-teman ya? Ini masih ada peluang kenaikan lagi teman-teman. Cuma harga perhatikan teman-teman, harganya ini masih pada posisi ada harga liar sedikit teman-teman. Ada harga atap sama harga pucuk masih ada renggang. Nah, berarti itu masih posisi bagus. Nah, ini tanda penurunan, ada gap di angka 24.000 ya. 24.000 teman-teman ya. Terlepas dari berita apapun ya. Nah, ini supportnya di sini teman-teman. Ini supportnya satu di sini di pas suspendnya teman-teman ya. Di atas sedikit di supportnya. Itu supportnya, ini tanda kenaikannya, ini supportnya. Posisi masih uptrend. Hati-hati yang sudah jebol sini nih. Kalau masih dipertahankan di atasnya cenderung bagus. Tapi kalau sudah dijebol reaksi sampai ke level bawah lagi ya waspadalah teman-teman, itu saatnya turun ya, walaupun sudah mendekati MA200 sebagai garda terakhir gitu kan. Kalau dari posisi MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas, MA200 menghadap ke atas, terlebih lagi si Bandar Foreign keluar banyak teman-teman ya, tapi bandar lokalnya masuk. Ini bid opernya tipis nggak? Ya tipis teman-teman, hati-hati ya, tipis ya. Ini cenderung gampang dibeli, gampang dijual, susah dijual. Itu yang jadi pertanyaan saya itu gitu teman-teman. Ketika bid dan oper tipis itu gampang ngebeli, susah ngejual. Kalau teman-teman punya modal 10.000 lot teman-teman ya. Oh jangan 10.000 lot ya teman-teman ya. Punya barang 100. Bisa dihajar langsung ARB nih teman-teman. Barang 100 ya, hajarnya semuanya ARB. Punya barang 100. Kalau teman-teman punya banyak duit, hajarnya 1.000 lot. Langsung arah. 1.000 aja lot hajar nih. Itu bedanya bid dan operatif. Makanya inilah ya teman-teman yang yang dipermasalahkan sama free plot share yang di masyarakat itu teman-teman, harus lebih. Ini berapa sih free plot share-nya? Jumlah yang beredar di masyarakatnya teman-teman. Harusnya minimal 30% jadi liquid teman-teman ya. Jadi sudah tidak tahanan yang 101 biji, 2 biji teman-teman ya. Ini kalau mudah-mudahan sini inisiatif bandar aja teman-teman yang nggak mau ngisi gitu kan. Tuh kan masyarakat cuma 11% teman-teman ya. Cuma 11% doang. Harusnya kan ke 30% lah minimal teman-teman. Dan bid over juga tipis kan ini teman. Cenderung gampang diombang-ambing kalau bid. Tapi kalau berdasarkan EMA masih ada peluang kenaikan, cuman ini sudah sekitar 123%, tapi belum kena suspend juga, jadi harus di harga berapa. Dan sekarang posisinya lagi turun teman-teman ya. Bisa kalau evaluasi diturun. Tapi hati-hati teman-teman ya, bid over tipis itu aja sebenarnya. Nanti khawatirnya teman-teman punya banyak duit ya, ketika mau ngejualnya susah, itu aja sebenarnya. Kalau beli mah ya dihajar berapapun bisa jadi arah. Makanya saya bilang kalau punya 1.000 lot itu, gak usah 1.000 lot, 700 lot aja teman-teman. Sudah bisa dihajar, sudah bisa mengarahkan teman-teman.
Harganya berapa? 39.000 ya, keren banget ya harganya ya. 29.850. Ini emang luar biasa, teman-teman. Sudah luar biasa. MBTO sekarang, teman-teman. MBTO. Jadi posisinya si Polu itu memang MBTO berarti bawaan, teman-teman. Tapi tetap harus kita bahas MBTO ya, harus kita. Kenapa? Karena ini istilahnya emiten yang sudah saya catat harus dibahas. Oke, MBTO bagus, teman-teman, masih bagus nih. Saya kasih tanda penurunan ya. Semua target yang saya canangkan tercapai dengan baik. Tanda penurunan 143. Terus nanti apabila ada penurunan teman-teman ya sampai ke level 150 ya, itu masih baik-baik aja ya. Asal jangan dia jebol candle panjang ini ya. Yang terakhir nih. Nah, si Banaloka pun sudah ngambil, Warren pun terakhir ngambil di sini teman. Cuma di sini kan tidak terdeteksi nih. Kenapa? Karena ini sistemnya belum kelar teman-teman. Nah, si AK ngambil 4.900, JP ngambil 1,8. Artinya bongkar AK lagi bagus teman-teman. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Bila mana nih tanda kenaikan yang saya bikin di sini teman-teman tidak terjadi break atau dilebihin dikit lah ya, maka dia akan terjadi penurunan. Tetapi kalau sudah di break targetnya di sini. Nah, saya bilang kan kepada teman-teman ya jangan mikirkan besok naik naik turun turun naik turun turun naik gitu ya. Baru kemarin dibahasin teman-teman tanggal 9. Nah kalau terjadi kenaikan sampai ngebreak saat ini, saya bilang targetnya ke sini bisa ke sampaikan dan boleh baik dengan shadow ataupun dengan body gitu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Untuk si MBTO posisi masih uptrend, MA200 masih di bawah, tanda penurunan tidak ada yang dijebol. Apabila besok ada penurunan ke level berapa 150 ya, itu masih posisi aman ya. Tapi kalau dia tidak sanggup melewati 182, teman-teman cenderung dia akan turun kembali. Tapi zona break nih sudah menghadap 212. MBTO teman-teman ya. Maka kepada teman-teman saya berpikir teman jangan sampai teman-teman itu besok naik nggak, besok turun nggak, biarin aja besok naik sama turun mah teman-teman ya. Itu urusan market maker. Tugas kita itu sebagai retail hanya beli dan menunggu dan kita punya target. Udah kalau target kita sudah di situ ya udah teman-teman ya. Pertahankan target itu ya. Nah, untuk posisi si MBTO ya. Dia itu sudah di harga mahal, sudah di harga mahal ya. Sudah lepas daripada harga tengah ke atas. Dan targetnya yang tadi saya bilang di sini kan targetnya atap bukan itu. Nah, udah pucuk teman-teman. Pucuk targetnya di pucuk, sejarah di pucuk ya. Di harga 212 itu pucuk. Target pucuk lah ya teman-teman ya. Dan si Banaloka sama si Forex sudah ngisi, sudah mulai bagus ya secara terus bisa di up. Tapi kalau dia tidak sanggup melewati 17918 cenderung akan turun kembali. Perhatikan untuk yang tanggal 10-nya di atas ada si PD AGBQ YB, ini broker bagus semua yang ngambilnya ya, terutama AO YB teman-teman ya. Ada si AT juga walaupun sedikit ya, tapi si AG lumayan teman ngambil sudah besar gitu kan. Jadi juga terdeteksi Banaloka masih muat 13,6 ribu lot. Ditambah waktu tanggal 3 Oktober dia belum keluaran semua. Baru keluar doang sedikit 2 hari di tanggal 6 sampai dengan 7. Dan si Bandaporen setelah dia jual di atas ngambil lagi per hari Jumatnya. Pikir ke level sini masih bisa 181. Makanya kalau dia turun ke 150 pun masih posisi aman. Asal dia tidak dijebol karena yang panjang ini. Apalagi kalau sudah jebol MA200 wah waspadalah MA20-nya. Walaupun MA200 berada di bawah ya kita patut khawatir juga gitu. Itu teman-teman ya kalau dari saya yang penting teman-teman fokus dengan targetnya. Kalau targetnya sudah tercapai udah. Teman-teman kalau ingin target contoh kemarin di sini teman-teman ya. Tiba-tiba targetnya udah di sini, mau naik lagi. Padahal teman-teman udah kalau tempat pinggir di sini udah di sini. Soal dia naik lagi biarin aja teman-teman ya. Itu menjadi nanti pada siklus berikutnya teman-teman ngambil harga bawah aja udah ngambil simpen aja ya. Karena dia termasuk siklus juga teman-teman ya. Perhatikan di sini nih di tahun 2020 ya di harga 50-an teman-teman. Di tahun 2024 di harga 58. Tahun 2025 di harga berapa nih? 72. Antara 50, 50, 70, teman-teman bisa ngambil di situ. Habis itu udah simpan, minimal harga tengah aja. Harga tengah aja 120. Lumayan kalau dari 70 30 poin. Kalau dari harga 50 perak 70 poin. Itu 70 poin itu kalau teman-teman punya harga 50 hampir 100 lebih persen. Benar kan?
Jadi teman-teman target 100% aja bisa tercapai di sini. Asal teman-teman udah tahu, oke, ini ngambil 50 setiap siklusnya pasti menyentuh kalau nggak 50 70. Udah 7 anggap aja 70 aja atau nggak 60 ya. Ambil aja tengahnya gitu ya. Udah boleh di situ simpan nanti ke 100 teman-teman jual aja 100. Andaikan ya ke atas lagi biarin teman-teman ya. Kita ngambil di bawah lagi nanti. Tapi kalau udah ada sejarah dia sering melewatin, teman-teman ya udah tinggal simpan aja. Cuman teman-teman ketika pengen naik ke harga atas, sanggup nggak nahannya? Udah di angka harga tengah nih 120, tiba-tiba turun lagi ke bawah, sanggup nggak nahannya? Padahal dia emang mau ke atasin lagi gitu kan, ke harga lebih tinggi lagi. Nah, kan kita tidak sang, makanya ada harga standarnya. Oke, harga tengah standarnya, harga bawahnya 70 60, teman-teman ya. Kalau suku-suku dikasih ke 50, ambil aja ya. Karena emiten itu memang milik bandar ya. Ketika milik bandar, emitennya masih mengerjakan untuk dilaporkan keuangannya, tidak punya hutang terlalu besar dan mampu membayar hutangnya, tokonya tidak bermasalah, aman teman-teman ya. Walaupun secara laporan keuangan negatif, asal jangan equity-nya yang negatif. Begitu teman-teman ya untuk MBTO ya. Lanjut ada JSMR. JSMR. Berarti bawaan teman-teman JSMR. JSMR. JSMR sudah menyentuh MA 200-nya. Nah, keren nih teman-teman. Cuma di sini didatarkan ya, ternyata hari kemarin yang bikin tanda kenaikan. 3860 ada tanda kenaikannya. Sudah menyentuh MA 200 diturunin lagi teman-teman ya. Dia punya candle panjang, ini tanda penurunan dilewatin, saya pindahin ke depan dikit dan harganya lebih bagus lagi. Nah, udah mulai bagus nih JSMR teman-teman ya. Saya masih ingat COVID JSMR. Saya masih ingat COVID tuh waktu ketika COVID teman-teman beli JSMR itu ya. Yang ke 3.500 apa ya. Cuma saya tidak terlalu tinggi teman-teman ya. Masih ingat saya tuh beli JSMR itu. Ketika COVID saya beli JSMR teman-teman ya. Udah ngambil sedikit aja nggak banyak-banyak. Cuman ingat aja gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal di break aja nih tanda kenaikannya. Sorry, tinggal di break aja nih area MA 200 lebih dikit aja. 3950 aja teman-teman. Cenderung bagus nih. Bandar foreign akumulasi, bandar lokal akumulasi, harga sudah mendekati MA 200 bahkan sudah menyentuh teman-teman ya. Udah saatnya uptrend ya teman-teman. Tinggal didorong aja nih. Tapi kadang-kadang gini teman-teman ya, kadang-kadang kalau bandar ya udah tahu yang menyentuh MA 200 ya, kadang-kadang turunin lagi ke bawah teman-teman ya. Nah, makanya kita punya strateginya, teman, bukan strategi apa, planning teman-teman ya. Bila mana ya ada terjadi sesuatu hal, walaupun badan lokal sama sipon terus aja ngisi, tapi kadang-kadang harga suka turun. Antisipasi kalau teman-teman turun ke bawah. Aman itu ketika dia di angka 3620. Itu aman. Nanti tahan di angka 20-nya kan. Tetapi kalau dia dijebolkan, asal jangan lepas dari candle panjang ini. Teman-teman sisain dikit aja. 3540 aja. Itu masih posisi uptrend. Asal tidak jebol ya ini ya MA candle panjang ini. Nah, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang si foreign atau simpan lokal itu memberikan kejutan ya. Mau diberikan break nih pas banget turunin lagi teman-teman. Taikin lagi diberi lagi ke bawah lagi. Ya. Lagi dia dipermainkan ya di antara MA 20 sampai ke MA 200-nya masih posisi bagus ya. Targetnya nanti di sini ya 4230 dulu. Kita cek JSMR posisi di mana ya, dikit lagi ke harga tengah teman-teman ya. 4217 teman-teman ya. Nanti beri ke 4217 saya pikir ke harga atas bisa 5500. Ya, 5500 kalau enggak ke sini teman-teman ya terlalu jauh katanya. 4989. Terlalu jauh, oke. 4570. Silahkan teman-teman pilih teman-teman ya. Ya sudah mulai dipantulkan ya. Cuman dia harusnya dia itu emang step 1 standnya harusnya emang diturunin dulu, diberi lagi. Jadi dia punya step 1, step 2 dan step 3 di sini. Ini mudah-mudahan menjadi step 3 ya. Mudah-mudahan turunkan jika tidak lepas daripada MA 10-nya aja ya. Biar emang kelihatan update. Ketika sudah di break MA 200 saya pikir ke harga
4270 itu akan lebih keren lagi. Dan targetnya nanti bisa ke harga tengah 4230 atau mungkin nanti ke harga atasnya di angka 5439. Saya punya harga ke angka 4720 teman-teman. Wow, di atasnya ada ternyata ke angka 6300. Kita target utama. Tentunya perjalanannya tidak semudah yang diomongkan, teman-teman ya. Tapi kalau untuk isian keren, ya. Cukup kalau keren mah teman-teman. JBRA, JBRA. Udah 1 jam teman-teman ya. Saya udahin dulu habis ini ya. Nah, suspend. Ini saya suka salah itu nggak pernah dicatat teman-teman. Jadi saya kalau sudah nulis tinggal suspend. Sorry. JBRA. Dia suspendnya kenapa dulu teman-teman? Masih ada keterangan di sini. Nah, tuh kan benar kan? MLY ya. Satu M adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang, punya hutang tapi nggak mau dibayar. Intinya begitulah kasarnya teman-teman ya. Tunggu dulu dong, saya belum punya duit gitu kan. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tuh ya, nanti kita cek. Perusahaan tercatat yang belum menjalankan rapat keuangan belum. Jadi LK-nya belum keluar, punya hutang teman-teman, tapi ditunggu dulu saya belum punya duit. Itu intinya seperti itulah teman-teman ya. Jadi saya bilang kan yang penting kalau sebuah emiten itu ya hutangnya kalau ada hutang dibayar, tokohnya tidak bermasalah, LK-nya keluar, udah aman teman-teman. Dalam keadaan positif ataupun negatif ya. Ini dikit sih teman, kuartal 4, kuartal 1, kuartal 2, 3 kuartal ya. Nah, dengan denda berarti sekitar 50 kali 3, 150 jutaan. Padahal kalau dibuka jualan saham juga bisa kebayar 150 juta ya, kecil teman-teman ya. Buat adminnya gitu. MLY ya, kita tulis dulu sini suspensi karena MLY. Nah, kita catat nih sini suspensi karena kategori MLY ya. Artinya M PKPU, L laporan keuangan, Y-nya itu dalam masa pemantauan. Ya kan, dalam masa pemantauan kan Y-nya itu ya. X ya. RUPS X ya. Kalau X baru dia pemantauan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi zebra posisinya selagi dia tidak bisa menyelesaikan masalah yang 3 ini, cenderung tidak baik-baik saja. Tapi kalau sudah sebenarnya yang gampang LK-nya aja udah 3 bulan panjang yang penting ada LK-nya keluar. Dalam keadaan untung atau buruk harus keluar aja LK-nya, dikeluarin. Nanti selebihnya ya sabar aja teman-teman ya. Terus dari segi equity ya, equity terakhir ya, ini masih 1 triliun. Utang 835 artinya masih bisa dibayar, cuman ya udah lebih kalau daripada 0,5 ya, 0,76. Yang saya batas standar itu kan 0,5, artinya setengah daripada equity untuk hutangnya itu masih dalam posisi standar teman-teman. Nah teman-teman kita tanggalin dulu deh teman-teman biar saya juga sudah tahu ini emiten sudah dibahas tanggal 12/10/25. Nah teman terakhir dibahas ya. Jadi kalau nanti ada minta lagi Jebra lagi tinggal nunjukin ini aja sudah dibahas. Bila ML sama ini belum keluar teman-teman silahkan teman-teman nanti kalau sudah keluar baru teman-teman kasih kabar saya ya. Kalau sudah keluar daripada MLY minimal keluar satu deh teman-teman, PKPU-nya dulu deh. Itu sangat penting soal nanti kalau tidak bisa bayar PKPU teman-teman tidak disetujui bisa dinyatakan pilot teman-teman. Seperti emiten kemana apa tuh? Tadi ya emiten apa tuh yang di pilot kan itu ya? Pernyataan untuk pilot ya. Kalau semoga jangan deh. Nah teman-teman sementara gitu aja dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk emiten teman-teman. Nanti kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Yang belum dibahas mohon maaf teman sabar aja dulu ya. Akan kita bahas kok teman-teman. Apabila emiten teman-teman belum dibahas harap bersabar aja ya. Karena saya pun harus mengantrikan teman-teman yang mengantrikan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam, happy weekend. Besok kita sambung lagi. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk membahas lagi. Ciao.